Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sela Nabila dari Prodi PGSD Perguruan Tinggi STKIP PGRI Lubuk Linggau. MK Kepramukaan, dosen saya Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, bahan dan alat yang digunakan untuk membuat api unggun ini, yang pertama itu ada minyak gas, yang kedua ada korek, yang ketiga ada alas membuatnya di atasnya, ada bata, dan ada beberapa kayu. Ini saya akan membuat paramita segitiga api unggun. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Api Unggun Pramuka. Api unggun di dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga tepat kiranya jika dikatakan bahwa api unggun merupakan suatu alat pendidikan. Api unggun bukan sebagai alat penyembahan atau untuk disembah. Pandangan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam dasar Dharma Pramuka Kesatuan, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai pada dasar Dharma pertama jelas menggambarkan bahwa api unggun bukan sebagai alat untuk disembah oleh pramuka, namun di dalam terdapat berbagai macam nilai-nilai yang ditanamkan. Memiliki metode pengajaran pramuka yang salah satu isinya menggambarkan bahwa kegiatan pramuka dilakukan di alam bebas. Hal yang perlu dilakukan dalam api unggun, yang pertama itu tempat api unggun ini berbentuk lingkaran besar, api terletak di tengah. Yang kedua, biadanya diadakan atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Yang ketiga, tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel bila mana ada regu yang sedang mempertunjukkan atraksinya. Dan yang keempat, api unggun bukan tempat tontonan, tetapi sesuai harus ikut berganti-ganti mengisi acara. Api unggun dapat diikuti oleh pramuka, penggalang, penegak, dan penegak. Pramuka siaga tidak diperkenankan mengadakan kegiatan api unggun, karena yang pertama itu cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia dini, termasuk anak usia siaga. Yang kedua, anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Yang ketiga, kegiatan pengganti api unggun untuk siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk peserta siaga, panggung gembira, gerak, dan lagu dan sebagainya. Nilai pendidikan dari api unggun diantaranya yang pertama itu mempererat persaudaraan, yang kedua itu memupuk kerjasama, gotong royong, yang ketiga membuat suasana gembira dan kebebasan, yang keempat menambah rasa keberanian dan kepercayaan pada diri, yang kelima mengembangkan bakat dan kreativitas, yang terakhir memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Nah, yang macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama itu bentuk piramida segitiga seperti yang saya contohkan tadi. Bentuk yang pertama adalah bentuk piramida segitiga. Cara penyusunannya, kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiga makin kecil, sehingga di tengah tumpuk kayu terdapat rongga. Di rongga tersebut ditaruh bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram, seperti minyak tanah dan lain sebagainya. Rongga inilah nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama.
Model ini biasanya dibutuhkan awal kecil untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Yang kedua, bentuk piramida bujur sangkar. Model yang kedua adalah piramida bujur sangkar. Ini pada dasarnya membuat piramida bujur sangkar dengan cara bentuk piramida segitiga. Yang membedakan terletak pada bentuk dan penyusunannya berupa bujur sangkar. Nah, perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penata kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Nah, nanti yang ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan pencampuran kayu basah dan kayu kering. Sebab di bentuk ini model kayu basah dan kering ditata tegak. Pertama-tama, pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Lalu, kayunya disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu. Dalam rongga antar kayu ditaruh bahan bakar yang mudah terbakar. Yang keempat, bentuk pagoda roboh. Seperti paling sederhana mungkin saja sering membaca praktek ketika membakar kayu, tetapi tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Cara membuatnya, kayu kering ditetapkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran, agar ujungnya cepat terbakar. Di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Dan yang terakhir, bentuk kursi. Bentuk kursi ini api unggun yang mungkin saja jarang ditemui, sebab bentuk ini biasanya digunakan apabila angin tertiup kencang dari satu arah. Langkah membuatnya tidak terlalu sulit ataupun rumit, namun sedikit memperlakukan kesabarannya. Dua kayu basah diperpanjangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu hingga membentuk kursi. Sekian dari saya tentang api unggun dan macam-macam api unggun. Terima kasih.